teman-teman pendengar setia podcast kami. Hari ini kami akan membahas topik tentang diskriminasi dalam etika administrasi publik serta contoh kasusnya. Nah, kasus yang akan kita diskusikan hari ini mengenai etika dalam administrasi publik serta kasus diskriminasi dalam dunia medis yang berujung pada kematian Dr. Aulia. Nah, kasus ini sudah menjadi sorotan publik, namun keadilan bagi Dr. Aulia belum sepenuhnya tercapai. Bersama saya Widya dan ditemani oleh teman saya Anissa, kami akan panggil 3 mahasiswa yang akan memberikan beberapa pandangan mengenai kasus ini. Oke, di sini saya akan memperkenalkan satu persatu dari kakak ini. Yang pertama ada Kak Pita. Gimana Kak kabarnya? Kalau Kak, alhamdulillah kabar saya baik. Terima kasih sudah mengundang saya dan teman-teman saya. Saya merasa topik ini memang harus diangkat karena bisa mendalami topik-topik mengenai diskriminasi dan agar bisa menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara dalam lingkungan kerjaan atau aspek kehidupan yang lain. Iya sih, betul sekali sih Kak. Topik ini memang harus diangkat. Lalu yang kedua ada Kak Diani. Selamat datang di podcast kami. Halo, terima kasih kepada kakak-kakak semua yang sudah mengundang. Jadi semoga diskusi kali ini bisa membuka mata dan menambah wawasan kita untuk terus peduli terhadap diskriminasi di lingkungan kerja. Selanjutnya ada Kak Aulia nih. Wah, namanya sama kayak Dr. Aulia nih. Terima kasih sudah hadir di podcast kami. Ya, terima kasih ke kakak-kakak yang udah ngundang. Terima kasih udah ngundang ke podcast buat diskusi tentang topik penting ini. Oke, aku mau tanya juga nih, apa kesibukan kalian akhir-akhir ini? Kita kesibukannya kuliah nugas gitu sih Kak. Kalau aku mulai nugas kuliah nugas gitu. Kalau mungkin dari aku sih sama sih, nggak beda jauh dari kita juga kuliah nugas, apalagi di semester 3 ini tugasnya yang cukup banyak sekali. Kalau aku sendiri sih mungkin agak beda. Karena ikut organisasi, jadi kemungkinan sibuknya paling kuliah kelas, rapat organisasi, sama nugas di diskusi. Oke, keren sekali ya. Oke, langsung saja kita masuk ke topik yang pertama. Jadi, kali ini kita bakalan ngebahas tentang etika publik. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, tentunya kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan etika administrasi publik. Jadi, etika administrasi publik ini seperangkat nilai dan nilai moral yang perlu dipegang. Nah, menurut Kak Aulia nih, apa sih etika dalam proses administrasi publik ini? Nah, kalau menurut aku, etika administrasi publik sendiri itu penting ya, karena itu ada sangkut pautnya tentang kepercayaan publik serta meningkatkan efisiensi kerja. Terlebih lagi, dia itu membantu membangun konsep good governance. Nah, dengan penerapan etika yang jelas, pekerjaan itu lebih mudah gitu loh. Jadi etika, kalau menurut aku etika itu fondasi dari pembentukan pemerintahan yang baik. Oke, pada pembahasan selanjutnya kita akan lebih mengerucut ya tentang diskriminasi etika. Nah, di mana diskriminasi etika adalah masalah yang kompleks dan membutuhkan upaya yang bersama untuk mengatasinya. Nah, dengan saling menghormati dan menghargai tentunya tidak cukup ya untuk menghindari perilaku diskriminasi. Lantas, hal apa saja sih yang dapat diterapkan seorang birokrat dalam menjalankan pemerintahan agar mencegah adanya diskriminasi? Mungkin dari Kak Dea? Ya, baik. Jadi mungkin hal yang bisa dilakukan oleh para birokrat yang pertama yaitu menerapkan kode etik yang jelas dan sanksi bagi para pelanggar kode etik. Yang kedua mungkin dengan menerapkan standar pelayanan yang sama tanpa membedakan latar belakang ataupun status sosial. Kemudian bisa dilakukan juga dengan mengevaluasi kinerja para pegawai secara berkala agar bisa mengembangkan bakat yang disampaikan oleh pegawai atau yang dimiliki oleh pegawai. Seperti itu. Aku izin menambahkan juga nih ya Kak. Sebenarnya untuk hal ini tuh ada cara yang lebih efisien sih menurut aku, yaitu dengan menerapkan pemahaman yang baik kepada setiap orang terkait diskriminasi ini sendiri. Karena sebenarnya kita tuh perlu penerapan pada diri sendiri dulu untuk kita menjadi diterapkan di dalam kelompok. Jadi kalau misalkan kita udah nerapin terkait diskriminasi ini ke diri sendiri, jadi kita bisa membangun kelompok-kelompok yang memang paham terhadap pentingnya pendidikan tentang diskriminasi ini. Baik, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan diskriminasi memerlukan langkah konkret
dari para birokrat. Terima kasih atas wawasan yang telah disampaikan oleh kakak-kakak dan semoga ini dapat menjadi motivasi untuk terus berbenah dalam pelayanan publik. Oke, baik. Kita lanjut ke topik yang kedua ya. Seperti yang kita ketahui, Dr. Aulia ini mengalami diskriminasi di lingkungan kerjanya sehingga menyebabkan beban psikologis yang cukup berat. Nah, hal ini akhirnya diduga menjadi faktor penyebab kematiannya. Nah, apa sih kronologi sebenarnya yang terjadi di lingkungan kerjanya dan kenapa diskriminasi ini bisa terjadi? Mungkin dari Kak Vita dulu bisa dijelaskan. Baik, kasus Dr. Aula ini sebetulnya mencerminkan betapa kuatnya budaya hierarki dan diskriminasi yang masih terjadi di dunia pekerjaan dan lebih konkretnya di dunia kesehatan. Nah, dari informasi yang tersaji, Dr. Aulia sering menerima perlakuan kurang adil dari atasan dan rekan kerja sejawatnya. Diskriminasi di sini tidak hanya dalam bentuk ucapan atau perlakuan verbal yang merendahkan, tapi juga dalam tugas-tugas yang diberikan yang tidak setara, seperti beban kerja yang tidak seimbang dibandingkan dengan rekan-rekan dokter muda yang lain. Terima kasih Kakak Vita atas penjelasannya. Memang kasus ini menunjukkan bahwa diskriminasi di tempat kerja, khususnya di dunia kesehatan, masih menjadi masalah yang sangat serius. Oke, kalau menurut Kak Dea sendiri, gimana sih kasus diskriminasi ini bisa terjadi? Iya, jadi sebenarnya kasus diskriminasi ini itu tidak terjadi pertama kali ya di Indonesia. Dan yang lebih parahnya lagi itu kalau dilihat dari sisi HAM itu, jadi diskriminasi gender dan status sosial itu bisa mempengaruhi bagaimana seseorang itu diperlakukan. Apalagi di instansi seperti rumah sakit yang notabene itu hierarki seperti itu. Oke, ini tentu sangat ironis ya teman-teman, mengingat profesi mereka adalah penyelamat nyawa. Kalau dari sisi medis sendiri, gimana sih menurut Kak Aulia? Ya, kalau menurut aku sendiri ya dari sisi perspektif mahasiswa mungkin ya, ini tuh merasa prihatin banget. Apalagi ini tuh di sisi medis ya, yang notabene mereka tuh berkutik di dunia kesehatan, namun di dalam hal ini tuh mereka dinilai kurang dalam sisi mental atau psikologis. Nah, kalau kita lihat-lihat itu sebenarnya banyak banget dokter muda atau ya bisa dikatakan sebagai koas-koas itu udah banyak banget tekanan dari perkuliahan atau dari kegiatan-kegiatan mereka udah dapat banyak tekanan. Jadi sebenarnya menurut aku harusnya tuh ada bidang atau ada tempat sebagai bentuk pendukung mereka untuk di sisi mental atau psikologis. Karena di sini tuh diskriminasi ini juga kan mengganggu mental dan psikologis mereka. Jadi apalagi mereka kan banyak tuntutan dan banyak dari mereka juga nggak berani untuk bersuara atas hal ini. Jadi menurut aku mereka butuh tempat untuk sebagai tempat penyalur unek-unek mereka gitu lah. Wah, jadi ini juga masalah sistematiknya ya. Kalau kita bicara dari aspek hukumnya, apakah diskriminasi ini semacam ini bisa ditindak secara hukum menurut pendapat Kak Aulia gimana? Kalau menurut aku ya, kalau dari hukum sendiri, sebenarnya diskriminasi itu dari mana aja tuh bisa dilaporin. Tapi kita tuh perlu adanya bukti yang kuat. Nah, jadi butuh adanya bukti. Namun kalau dari diskriminasi sendiri, kalau kita lihat-lihat dari kasus diskriminasi itu kurang banget atau sulit banget untuk kita mendapatkan bukti-bukti yang konkret. Jadi kalau dari kasus Dr. Aulia ini sendiri, kita bisa lihat bahwa kasus ini sampai menyebabkan dia kematian, tapi kita nggak bisa ngasih bukti-bukti konkret gitu loh atas kalau misalkan diskriminasi ini menjadi penyebabnya. Jadi kasusnya itu nggak bisa sampai ke pengadilan. Gitu. Namun menurut aku sendiri perlu sih kita tuh menuntut keadilan karena hukum itu seharusnya tidak memandang atas bukti aja, juga harus pakai dimurani dan lain sebagainya gitulah. Jadi perlu dituntut lah atas keadilan dan harus nilai dari sisi lain juga nggak harus hukum gitu. Oke, kalau begitu tantangan hukum juga masih cukup besar ya untuk menghadapi masalah ini. Oke, selanjutnya apakah ada langkah nyata yang bisa kita ambil dari kasus ini ya?
mengingat kita sebagai masyarakat atau sebagai rekan kerja agar hal seperti ini tuh tidak terjadi lagi. Oh ya, yang pertama-tama kita perlu edukasi yang lebih intensif mengenai kesehatan mental, baik bagi tenaga medis atau pengambil kebijakan di institusi kesehatan. Nah, untuk pembelajaran diskriminasi ini tidak terjadi terus-menerus, kita harus mengedukasi dari pendidikan dokter dan terus dilanjutkan di lingkungan kerja, seperti itu. Untuk itu, lingkungan kerja yang mendukung inklusif dan bebas diskriminasi seharusnya mulai menjadi prioritas di setiap instansi, terutama di bidang medis. Ya, izin menambahkan juga, ya mungkin bagi manajemen rumah sakit, jika ada laporan tentang diskriminasi juga harus perlu ditindak secara cepat, transparan, dan tepat. Gitu aja sih dari saya. Kalau menurut aku sendiri itu sebenarnya butuh peran penting dari rekan-rekan kerja sih. Contohnya kayak dari senior. Mungkin senior nih seharusnya bisa jadi sosok support system sih buat dokter muda di sana. Terus mungkin mereka juga harusnya bisa lah membimbing para dokter muda ini tanpa adanya kekerasan secara verbal ataupun secara psikologis. Nah, mungkin untuk rekan-rekan yang seumuran atau sebayanya, harusnya mereka juga lebih peka atau lebih aware terhadap tingkat stres dan depresi yang berlebih dari rekan-rekannya ini. Oke, dari sisi hukum penting juga untuk mengadvokasi pembuatan regulasi yang lebih jelas terkait perlindungan tenaga kesehatan. Kalau perlu ada lembaga independen yang menangani laporan semacam ini, seperti kita bisa membuat lembaga-lembaga yang bisa mendengarkan keluhan-keluhan dari dokter muda itu, dan bisa juga membuat peraturan internal gimana sih prosedur yang bisa diikuti oleh kayak korban itu untuk mencegah diskriminasi yang terjadi. Jadi dari diskusi ini kita dapat menyimpulkan bahwa untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi diperlukan edukasi yang tentang kesehatan mental, kebijakan tegas dari manajemen, dukungan dari senior kepada dokter muda, serta regulasi perlindungan tenaga kesehatan yang lebih jelas. Semoga langkah-langkah ini bisa menjadi awal perubahan yang positif di lingkungan kerja, terutama di bidang medis. Nah, untuk topik selanjutnya mengenai teori etika nih, gimana sih kaitannya diskriminasi ini dengan teori etika yang bisa kita lihat? Mungkin dari Kak Dea dulu bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Jadi, kalau menurut teori administrasi itu, teori diskriminasi itu kan merupakan suatu perbuatan yang merugikan ya sekelompok orang atau individu yang memiliki karakteristik seperti ras, status sosial, agama, dan gender. Jadi pada dasarnya itu kan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip seperti kesetaraan dan keadilan. Izin untuk menambahkan, kalau kaitannya dengan etika dilihat dari manifestasi praktik diskriminasi dalam konteks pelayanan publik, terdapat unsur-unsur seperti perlakuan tidak adil, Dr. Aulia yang menerima perlakuan berbeda dari rekan sejawat, atau atasannya yang tanpa alasan dan tidak objektif, dan pelanggaran etika profesi, yaitu mungkin kalau memang ternyata terbukti adanya tindakan melanggar kode etik profesi kedokteran, maka ini juga dapat dianggap sebagai diskriminasi gender. Terima kasih atas penjelasannya, sangat menarik juga ya. Praktik diskriminasi ini juga bisa dikaitkan dengan prinsip keadilan dan kesehatan dalam etika. Kalau melihat konteks diskriminasi dalam pelayanan publik, seperti yang tadi disampaikan oleh kakak-kakak ini, bisa jadi refleksi penting bagi untuk yang lebih memahami dampak dan perlakuan tidak adil, terutama jika melihat pelanggaran yang melanggar kode etik. Oke, terakhir nih, apakah ada pesan yang ingin disampaikan oleh kakak-kakak mahasiswa mengenai kasus diskriminasi ini? Oke, dari saya berharap kita semua lebih sadar akan pentingnya mendukung kesehatan mental rekan kerja kita dengan saling mensupport, tidak merendahkan satu sama lain. Nah, kesadaran kolektif ini akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif pastinya. Kalau dari saya sendiri sih, mungkin bagi para mahasiswa, jangan takut sendirian, karena ketika kita mungkin merasa terbebani atau mengalami sebuah masalah, kita bisa menceritakan itu kepada teman kita atau rekan kerja kita tentunya, karena
pokoknya dalam hidup itu jangan merasa sendiri. Seperti itu aja sih. Oke, kalau menurut aku sendiri, aku mau sengaja untuk bukan cuma ke mahasiswa, tapi untuk semua orang bahwa kasus diskriminasi ini bukanlah kasus yang apa ya, kayak baru sedikit gitu loh. Ini udah banyak banget kasus diskriminasi dan kita semua harus sadar bahwa kita semua itu punya hak untuk memperjuangkan diskriminasi ini. Kita punya hak untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan. Gitu. Jadi jangan takut eh, untuk mencari keadilan itu sendiri. Baik, di sini kita udah masuk di part yang terakhir, sehingga kesimpulan ini bisa disimpulkan oleh kakak mahasiswa terlebih dahulu nih. Diskriminasi merupakan kasus masalah yang kompleks yang membutuhkan solusi yang tepat dalam bidang sosial, budaya, maupun politik. Untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara, kita perlu bekerja sama untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan membangun budaya menghargai perbedaan di lingkungan kerja maupun lingkungan lain manapun. Nah, untuk itu, mari kita bersama-sama melawan segala bentuk diskriminasi dan membangun etika yang baik dan benar untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif, inklusif, dan positif. Baik, jadi kesimpulan dari podcast ini kalau menurut aku yaitu perilaku diskriminasi ini kan menimbulkan dampak yang sangat luas ke akar-akarnya, dan perilaku diskriminatif ini juga bisa menghambat untuk perkembangan dan pertumbuhan dari di masyarakat, karena sebagaimana mungkin diskriminasi bisa menyebabkan seseorang itu tidak mau atau mungkin susah untuk berkembang karena takut untuk memulai sesuatu seperti itu. Kalau dari aku sendiri ya, dari pembahasan kita dari tadi mungkin aku simpulkan aja bahwa diskriminasi ini merupakan bukan masalah seorang individu, tapi ini sudah menjadi masalah untuk masyarakat umum. Jadi menurut aku mulailah kita membuat masyarakat ini bebas dari diskriminasi dan mulai menjunjung nilai-nilai kesetaraan dalam masyarakat. Itu sih. Oke, terima kasih atas diskusinya ya kakak mahasiswa. Semoga diskusi ini bisa menjadi pengingat dan motivasi bagi kita untuk terus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, setara, dan menghargai perbedaan. Oke, jangan lupa untuk terus menyuarakan kebaikan dan melawan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!